Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua, shalom. Saudara yang ada di rumah dan kita di pastori. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menolong kita, memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama bisa berbakti kepada Tuhan meski secara online. Tapi kita bersyukur karena Tuhan baik, Dia menyediakan media untuk kita. Saya percaya Dia sudah tahu segala sesuatu. Karena itu Dia menyediakan media untuk kita gunakan dalam kondisi yang sulit ini. Mari kita buka Alkitab kita akan lanjutkan seri pelajaran kita. Mazmur pasal 58 ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur 58 ayat 1 sampai 12. Kalau semua saudara sudah menemukan, saya jemput kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Saudara yang di rumah maupun yang di sini. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, bergantian sampai selesai. Terhadap pembesar yang lalim, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan miktam dari Daud. 2. Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. 4. Bisa mereka serupa, bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. 6. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa ya, singa-singa muda ya Tuhan. 8. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. 10. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. 12. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya akan berikan tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Orang benar versus orang fasik, ya. Orang benar versus orang fasik. Kalau saya katakan ini, saya buat judul ini tidaklah berarti bahwa kita sedang bertanding dalam arti kita sedang berkelahi, ya. Ya. Dalam Alkitab ada dua jenis orang yang disebutkan oleh Alkitab. Ada orang benar dan ada orang fasik. Orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhan, dan orang benar adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang benar adalah orang-orang yang hidup melakukan firman Allah. Orang-orang benar adalah orang-orang yang taat pada firman Allah. Orang benar adalah orang-orang yang serius dengan Tuhan. Sedangkan orang fasik adalah lawannya. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau katakan dia sudah percaya Tuhan, tahu Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia tahu. Hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa di dunia ini Tuhan mengutus kita orang percaya ibarat seperti domba
di tengah-tengah serigala yang ganas. Seperti seekor anak domba di tengah-tengah serigala yang ganas. Serigala yang buas. Dan itu artinya, selama kita masih ada hidup di bawah kolong langit ini, kita hidup dalam perjuangan. Kita hidup dalam pergumulan. Kita hidup melawan kefasikan. Kita bergumul melawan dosa. Kita bergumul melawan dunia yang fasik. Kita bergumul, orang benar itu bergumul melawan kefasikan. Karena dunia ini kefasikan, ya. Nah, kita akan melihat, saudara, keadaan yang dialami oleh Daud dalam kondisi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dia berhadapan dengan Saul. Saul sebenarnya tahu tentang Tuhan, tapi Saul berlaku fasik terhadap Daud. Saul berlaku tidak benar terhadap Daud. Meski Saul tahu kebenaran, meski Saul tahu tentang Tuhan, tetapi dia tidak bersikap seperti orang yang mengenal Tuhan. Kehidupannya penuh dengan kefasikan. Kehidupannya penuh dengan kejahatan. Nah, bagaimana mungkin Daud bisa menang di tengah-tengah kefasikan tersebut? Bagaimana mungkin Daud bisa menang melawan kefasikan dari seorang yang bernama Saul? Kita perhatikan ayat yang ke-11, ya. Ayat 11, kita langsung ayat 11. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Ayat 12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Sekarang kita perhatikan, saudara. Yang pertama, bagaimana kita bisa menang melawan kefasikan yang terjadi hari-hari ini? Rahasia pertama untuk kita bisa menang melawan kefasikan adalah kita harus bertahan dalam kebenaran. Kita bertahan dalam kebenaran. Nah, ini penting sekali untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Kita perhatikan. Dalam teks ini dikatakan, dari ayat 2 sampai ayat 10, dicatat betapa bengisnya Saul. Dicatat betapa bengisnya dan betapa jahatnya Saul kepada Daud. Kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Saul. Ketidakadilan yang dilakukannya terhadap Daud. Dikatakan di situ ada ketidakadilan, dusta, kejahatan, kekerasan, seperti ular berbisa, memberikan sumpah serapah. Itu yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Ada kejahatan yang luar biasa yang dihadapi oleh Daud dari pihak Saul. Dan ini kondisi yang luar biasa. Daud belum punya pengikut yang banyak. Tapi Saul dengan tentara-tentaranya masih terus memburu Daud. Tetapi kita melihat dalam ayat 11 dan 12. Kalau kita perhatikan tadi ayat 11 dan 12. Kita kembali sebentar. Kita perhatikan. Ayat 11 dikatakan orang benar. Ayat 12 ada lagi disebutkan orang benar. Saul memang begitu jahat. Saul memang begitu bengis. Saul memang merancang semua kejahatan untuk Daud. Tetapi kalau kita perhatikan di sini kesaksian dan pernyataan dari Daud yang mengatakan orang benar itu akan bersukacita. Orang benar. Siapa orang benar di sini? Daud. Siapa orang benar di sini? Kita orang percaya. Perhatikan, dalam menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini,
kejahatan, kefasikan yang semakin merajalela di mana-mana. Entah itu dari bentuk manusia, entah itu dari mana saja, tapi ini yang terjadi. Kita menemukan bahwa ada banyak kejahatan yang terjadi. Dan ya secara jujur, orang benar seringkali menjadi korban dari kejahatan orang jahat. Orang benar, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seringkali menjadi korban dari kejahatan orang-orang fasik. Sama seperti Daud, menjadi buronan, pelarian terus kemana-mana. Karena apa? Karena kejahatan Saul, yang notabene adalah orang yang tahu tentang Tuhan. Tetapi kita melihat dalam ayat ini, ayat 11-12. Kita melihat bahwa Daud tetap hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Daud selalu terus berjuang. Daud selalu terus berjuang melawan kefasikan dengan terus berjuang melakukan kebenaran. Menjaga hidupnya agar selalu hidup dalam kebenaran. Apapun situasinya, dia jaga hatinya, dia jaga hidupnya agar dia terus bertahan melakukan kebenaran. Sebagai orang benar harus dengan sungguh-sungguh tetap setia hidup dalam kebenaran. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap setia hidup dalam kebenaran meski banyak godaan untuk kita berbuat sesuatu yang tidak benar. Saya tahu ini tidak mudah, saudara. Ini tantangan yang sulit untuk kita. Kalau kita melihat orang fasik, orang jahat, kelihatannya hidup baik-baik saja, ya kan? Kita melihat orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak pernah sembahyang, tidak pernah gereja, malas gereja, tapi hidupnya rasanya aman-aman saja. Rasanya dia sehat-sehat saja. Kelihatannya dia sukses secara materi. Kelihatannya dia berhasil saja. Kelihatannya kejahatannya tidak membawa dampak buruk baginya. Kelihatannya. Dan ini seringkali menjadi tawaran untuk kita. Ini seringkali membuat kita, kalau kita memandangnya bukan dengan cara firman Allah, kita akan kecewa dan kita mengatakan, kenapa saya sudah takut Tuhan, saya sudah gereja, saya sudah rajin ini, rajin sembahyang, lakukan firman Allah, tapi kenapa hidup saya masih sakit, saya masih bergumul, saya masih punya banyak persoalan, ekonomi saya belum bisa bagus-bagus amat. Kenapa mereka lebih bagus dari saya secara manusia? Itu yang seringkali membuat kita jadi cemburu, lalu kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita bisa tergoda. Dan kita mengatakan, kalau begitu saya ikut mereka saja. Kita mengatakan, kalau gitu lebih baik saya melakukan yang mereka lakukan saja. Lebih baik saya mengikut langkah-langkah mereka. Tidak heran kan? Akhirnya orang banyak meninggalkan Tuhan karena uang. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena karir. Lebih mengikuti dunia. Lebih mengikuti kefasikan. Nah, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita mengikuti langkah-langkah kefasikan. Tetapi dengar. Jangan pernah tergoda oleh tawaran dunia ini. Amin. Jangan pernah tergoda oleh tawaran dunia ini. Disinilah kita perlu belajar agar kita terus berjuang. Agar kita berjuang mempertahankan iman. Mempertahankan kebenaran. Coba lihat. Sekian lama Daud tidak memiliki pengikut. Padahal dia sudah lama dilantik menjadi raja. Tetapi belum ada orang yang mengakuinya. Sedikit orang mengakuinya. Saul masih ada di tahta. Saul masih ada di istana kerajaan. Sedangkan Daud masih menjadi buronan. Kelihatannya Saul sukses-sukses saja. Tetapi Daud
hidupnya kelihatannya hanya sebatas begitu-begitu saja. Tapi perhatikan, meski demikian, Daud dibenci, Daud dikhianati, Daud difitnah, tetapi ia tetap berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Jangan tergoda, berjuanglah untuk tetap hidup benar. Walaupun engkau melihat di luar sana orang hidup jauh dari Tuhan kelihatannya baik-baik saja. Jangan tergoda. Kita melihat kesaksian hidup Yusuf. Yusuf itu dibenci saudara-saudaranya, dijahati oleh saudara-saudaranya, tapi ia tidak pernah tergiur untuk mengikuti langkah hidup mereka untuk melakukan yang jahat. Kalau Yusuf mau buat jahat bisa, tapi dia tidak mau melakukannya. Kita perhatikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia mencari seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dengar, orang benar pasti dibela oleh Tuhan. Amin. Orang yang mau berjuang, orang yang mau bertahan dalam kebenaran pasti dibela oleh Tuhan. Sama seperti Yusuf yang dijahati, dizolimi oleh saudara-saudaranya. Tuhan bela dia. Kita perhatikan. Dikatakan lagi, dia difitnah lagi, masuk penjara. Masuk penjara oleh karena bertahan dalam hidup kebenaran. Ketika istri Potifar menggoda dia untuk berzina, Alkitab mengatakan dia menolaknya. Akibat dari penolakannya, Tuhan selalu sertai dia. Ketika bertahan dalam kebenaran, maka penyertaan Tuhan akan terjadi di situ. Ketika saudara bertahan dalam kebenaran, penyertaan Tuhan akan menyertai saudara. Mungkin hari ini belum berhasil, mungkin besok belum kelihatan secara kasat mata, tapi dengar, pada akhirnya kita akan melihat pembelaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena itu jangan mudah tergoda oleh dosa. Ya, jangan mudah tergoda oleh dosa. Hari-hari ini banyak kejahatan. Banyak kejahatan. Untuk cepat dapat uang, banyak kejahatan. Korupsi, dusta, dan lain segala macam. Menipu, berbohong. Banyak cara. Kemarin ini saya foto profil saya di Facebook dipakai orang untuk menipu banyak orang. Dan satu ada korbannya. Sampai transfer sekian puluh juta. Saudara, pakai foto saya, memakai nama saya, karena mungkin pikirnya ini pendeta, kalau pendeta pasti gampang. Dia bilang saya penjual elektronik, dia pakai nama saya, lalu dia telepon beberapa orang, saya menjual elektronik yang murah, HP, TV, kulkas, harga murah sekali. HP terbaru. Sampai banyak orang telepon saya. Pak Pendeta, ada orang pakai Pak Pendeta penama, tapi suaranya lain. Kemarin masih ada teman saya di Surabaya menelpon saya. Itulah dunia. Iblis menggunakan kondisi yang sulit. Iblis menggunakan pergumulan ini untuk mengarahkan kita kepada dosa sehingga kita melakukan kefasikan. Dengar, jangan tergiur dengan dosa. Amin. Apapun itu, memang dosa itu kelihatannya manis, kelihatannya enak, tapi ujungnya akan menghancurkan kita. Perhatikan, maka Mazmur 5 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Perhatikan, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, yang kedua kita melihat, orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Maaf, saya lupa garis merah. Sebab ia memandang pembalasan. Perhatikan saudaraku yang di rumah, sebab ia memandang pembalasan. Ya, sebab ia memandang pembalasan. Kita perhatikan ayat ini. Orang benar itu pasti akan bersukacita karena suatu saat ia akan memandang pembalasan
dari Tuhan. Nah, ini penting untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Apa yang kita melihat dari sini? Tuhan memberikan pembalasan, bukan kita yang membalas. Siapa yang membalas? Tuhan. Ini yang kita melihat dari ayat ini. Kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepada Daud memang jahat sekali. Tetapi dengar, dikatakan orang benar, Daud akan bersukacita karena Tuhan akan melakukan pembalasan. Nah, ini perhatikan ya. Oh ya, sorry. Ya. Yang kedua, kok maju mundur ini? Ya, kita perhatikan yang kedua. Bagaimana kita bisa menang melawan kejahatan? Kita perhatikan, tidak perlu membalas kejahatan. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Kita perhatikan ya saudara ya. Tuhan akan memberikan pembalasan. Itu berarti kalau Tuhan yang mengadakan pembalasan, maka kita seharusnya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Coba saudara perhatikan. Sebenarnya minggu lalu saya sudah katakan, sebenarnya Daud punya kesempatan besar untuk membalas, untuk membunuh Saul. Karena ia sudah memotong ujung jubahnya. Punya kesempatan. Tetapi dengar, meski Daud punya kesempatan untuk membalasnya, Daud tidak membalas. Tetapi Daud sangat menghargai Saul. Dia sangat menghormati Saul. Dan dia masih memanggil Saul itu sebagai Bapak. Luar biasa. Kalau saudara perhatikan teks Alkitab bicara tentang Daud, luar biasa. Dia masih menghargai Saul. Dan dia mengatakan, Bapak, lihatlah ujung jubahmu. Dia sudah potong. Dia punya kesempatan. Terlalu mudah baginya untuk menghabisi Saul. Tetapi ia tidak melakukannya karena apa? Dia sadar bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Dia sadar bahwa pembalasan adalah haknya Allah, bukan manusia yang membalas. Untuk menghadapi kejahatan yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dalam kita berkata bahwa kita harus mendoakan mereka yang berbuat jahat pada kita. Bukan cuma mendoakan, kita harus memberkati mereka. Wah, saya tahu ini nggak mudah. Tetapi Yesus sudah berikan contoh bagi kita. Ketika ia diludahi, ia dilempari, bahkan sampai disalib, dia masih mengatakan, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belajarlah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi umumnya saudara, kalau kita dibenci, kita kepingin membenci juga. Kalau kita dijahati, kita kepingin juga menjahati. Kalau kita dikutuk, kita juga ingin mengutuk. Kita juga sumpah serapah. Kalau kita tahu orang merencanakan yang jahat pada kita, dan kalau kita lihat orang berbuat jahat pada kita, kita berkata, terkutuk. Semua kata-kata kotor kita keluarkan untuk dia. Kita pikir kita puas dengan kata-kata itu. Kita seringkali membalas yang tidak baik dengan cara yang tidak baik. Kalau suami selingkuh, kita istri juga balas selingkuh.
Lalu kita berkata, lu kira saja kau yang bisa. Kamu kira kau yang laku saja, saya tidak laku. Nanti kau lihat. Tidak ada gunanya. Kalau suami buat jahat, kalau suami buat menjengkelkan, kita tidak masak. Supaya kau tahu rasa. Tidak ada gunanya seperti itu. Ketika suami kasar dengan kita, kita juga balas dengan kasar. Kamu tidak akan menang dengan cara itu. Kamu tidak akan diberkati dengan cara itu. Kamu tidak akan dipulihkan dengan cara itu. Kamu tidak akan dapat pertolongan dengan cara itu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Itu adalah jauh lebih baik. Biarkan Tuhan yang bercara. Itu jauh lebih baik. Caramu membalas itu tidak baik. Tapi cara Tuhan balas itu pasti terbaik. Karena itu jangan suka kutuk orang. Lalu muat di status Facebook. Muat di status WA. Tidak perlu kau muat statusmu yang menjengkelkan. Kau jengkel dengan orang, tidak usah buat di status. Kau jengkel dengan suamimu, tidak usah buat di status. Kau jengkel dengan orang lain, tidak usah buat di status. Jengkel dengan orang tuamu, tidak usah buat di status. Saya sudah katakan, bijak-bijaklah bermedsos. Jangan emosimu kau luapkan di Facebook, di WA, dan lain sebagainya. Berikan hak pembalasan kepada Tuhan. Karena itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Hak pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau engkau berusaha membalas, engkau tidak akan bisa lihat pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau berusaha berbuat jahat, engkau tidak bisa lihat pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau kita membalas yang jahat dengan yang baik, maka ini menjadi kesempatan untuk kita bisa melihat pembalasan Tuhan. Amin. Itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kita ditolong oleh Tuhan. Kalau kita balas yang jahat dengan yang jahat, saudara, saudara tidak akan pernah puas. Dengarkan. Saudara mau balas yang jahat dengan jahat, saudara mau balas yang jahat dengan kutuk, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata makian. Dengar, engkau tidak akan puas dengan itu, engkau tidak akan sejahtera dengan itu, engkau tidak akan diberkati dengan itu, engkau tidak akan dipulihkan dengan itu. Dengan itu, justru hatimu akan semakin kacau. Belajar dari Daud. Dia mengatakan, aku tidak akan menjamah dia. Ada yang menawarkan, kenapa? Dia bilang tidak. Aku tidak akan menjamah dia. Kenapa? Daud tahu persis bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau engkau mau melihat pembalasannya Tuhan, maka jangan balas yang jahat dengan jahat. Balas yang jahat dengan yang baik. Biasanya kita kalau lihat musuh kita jatuh, kita lihat musuh kita orang yang jahat pada kita, kita lihat mereka hancur, kita rasanya begitu senang, begitu bahagia. Tapi coba lihat orang musuh kita bahagia, kita susah. Kita susah melihat musuh kita bahagia. Kita bahagia melihat musuh kita susah. Nah, ini yang parah. Perhatikan apa kata Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi pembalasan adalah hak siapa? Hak Tuhan. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Perhatikan ayat 12, ayat 11. Mazmur pasal 58 ayat 11. Harusnya 12 di Alkitab biasa 12 ya. 12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Sesungguhnya ada pahala, ada upah, ada mahkota, ada upah bagi orang benar. Perhatikan, upah kita dari
Allah. Yang ketiga, untuk melawan kefasikan yang ada di dunia ini, kita harus belajar harapkan upah dari Tuhan. Amin. Harapkan upah dari Tuhan. Ini perlu kita renungkan dan kita perlu lakukan dari hidup kita. Pemazmur begitu yakin, Daud begitu yakin bahwa aku orang benar pasti akan dapat upah dari Tuhan, bukan dari manusia. Kebenaran, kebaikan yang dikerjakan oleh Daud kepada Saul, memang Saul tidak bisa membalas yang baik. Coba perhatikan ya. Daud buat yang baik, Saul buat yang jahat. Satu ketika Daud dipanggil oleh Saul. Untuk apa? Untuk mengusir roh jahat yang ada padanya. Dipanggil. Lalu Daud melayani dia. Dan akhirnya Saul dipulihkan. Roh jahat itu undur daripadanya. Siapa yang melayani? Daud. Tapi apakah karena pelayanan yang luar biasa ini lalu Saul berbuat baik? Tidak. Dia justru cemburu kepada Daud. Dan dia ingin menghabisi Daud. Yang baik dibalas dengan yang jahat. Harusnya kan ada upah yang diterima. Ya. Kalau Daud sudah berbuat baik kepada Saul, harusnya kan ada upah Daud sebagai orang yang sudah melakukan yang baik, sebagai orang dalam tanda petik berjasa bagi Saul. Tapi tidak, balasannya justru yang jahat. Perhatikan saudaraku sekalian. Kelihatannya sia-sia Daud melakukan yang baik, bukan? Kelihatannya sia-sia Daud melakukan kebenaran, bukan? Kelihatannya Daud sia-sia untuk melakukan yang baik dan menghormati Saul. Karena dia tidak terima upah yang baik. Itulah dunia. Dalam dunia ini, kalau saudara melakukan yang baik kepada seseorang, belum tentu engkau bisa menerima yang baik dari dia. Kalau engkau melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, belum tentu engkau menerima upah yang baik dari dia. Bisa dia membalas dengan jahat. Tapi dengar, manusia tidak bisa mengubahmu dengan baik. Tapi Tuhan pasti memberikan upah yang terbaik. Amin. Tuhan pasti memberikan upah yang terbaik. Daud sadar betul bahwa upahnya bukan dari Saul. Upah kebaikan Daud itu bersumber daripada Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan yang baik, harapkanlah upah dari Tuhan, jangan dari manusia. Kalau kita mengharapkan upah dari manusia, kita akan dikecewakan. Kalau kita mengharapkan upah dari orang, kita akan kecewa. Tapi kalau engkau mengharapkan upah dari Tuhan, engkau tidak akan mungkin dikecewakan oleh Tuhan. Upah dari Tuhan pasti lebih baik daripada manusia. Amin. Upah dari Tuhan pasti lebih besar daripada upah dari manusia. Upah dari Tuhan pasti lebih baik dari upah secara manusia di dunia ini. Karena itu pikirkanlah dan harapkanlah, Tuhan, apa yang kulakukan, biarlah Tuhan yang membalasnya kepadaku. Tuhan, apa saja yang kukerjakan, biarlah Tuhan memberikan upah bagiku. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tetap berbuat baik kepada orang lain. Mungkin orang itu jahat padamu. Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik pada suamimu. Mungkin suamimu menjengkelkan. Tetap berbuat baik. Pada waktu suamimu sakit, urut dia. Pada waktu suamimu sakit, kasih obat sama dia. Ya begitu saudara ya. Istri saya begitu. Tapi saya tidak berarti saya jahat sama istri saya. Saya baik sekali sama istri saya. Ya. Jadi kita harus belajar melakukan yang baik. Maka dikatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai hasil dari apa yang kita kerjakan. Tuhan pasti akan memberikan hasil yang baik dari kebaikan
yang kita kerjakan. Manusia boleh tidak membalas. Orang boleh tidak membalas yang baik dengan yang baik. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Manusia boleh lupa tentang yang baik yang kau kerjakan. Tapi Allah tidak pernah lupa apa yang baik kau kerjakan. Maka Dia pasti akan membalasnya dan memberikan upah bagi setiap kita. Amin.